Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu masalah, ialah pentingnya yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Di dalam ajaran agama kita, salah satu yang diharapkan menjadi perhatian kepada kita sekalian ialah yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Apa yang disebut dengan tazkiyatun nufus? Tazkiyatun nufus itu adalah artinya pembersihan jiwa. Dari kata zakka yuzakki tazkiyah, zakka itu telah mensucikan, jadi tazkiyah itu mensucikan. An-nufus dari kata nafas, jiwa, jadi mensucikan jiwa. Hadirin yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan betapa pentingnya mensucikan jiwa ini. Ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Asy-Syams yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Arti daripada ayat ini adalah wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan Allah yang menyempurnakan penciptaan jiwa ini. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa ini potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat salah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunlah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sumpahnya yang menunjukkan bahwa masalah ini masalah yang sangat penting. Apa masalah yang sangat penting ini? Adalah bagaimana manusia ini selalu berusaha untuk mensucikan jiwanya. Karena kalau jiwa ini tidak disucikan, maka yang akan menguasai jiwa ini adalah syaitan yang akan mengajak dia melakukan perbuatan maksiat dan kedurhakaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah orang-orang yang hidup di dunia ini selalu berusaha mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana caranya kita mensucikan jiwa kita ini? Maka mensucikan jiwa ini adalah dengan mentaati perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan sebaliknya yang akan mengotori jiwa kita ini ialah kalau kita melalaikan perintah Allah lalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menurut di dalam ajaran agama kita, hadirin yang saya muliakan, manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menjadi sumber bagi kita dalam mensucikan jiwa ini ialah para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus seorang utusan kepada bangsa yang ummi ini, di mana utusan ini membacakan ayat-ayat Allah kepada bangsa ini, kepada kaum ini, dan mensucikan mereka. Ini wa yuzakkihim, berarti ini menunjukkan, hadirin yang saya muliakan, bahwa sumber satu-satunya yang harus menjadi pegangan kita untuk mensucikan jiwa ini tidak boleh dari siapa dan dari si anu, tetapi sumbernya itu harus dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita dua pusaka sesuai dengan sabdanya yang mengatakan,
taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Saya telah meninggalkan kepada kamu dua pusaka. Selama kamu berpegang teguh kepada dua pusaka ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulannya adalah bahwa keberuntungan hidup manusia ini ditentukan bagaimana caranya dia melakukan upaya pembersihan jiwa, dan satu-satunya sumber untuk membersihkan jiwa kita ini adalah melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.